Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 4. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Pasti ada. Selain keragaman suku, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Di provinsi mana kamu tinggal? Kalau saya di Provinsi Jawa Timur. Kalau kalian di mana? Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian ya, dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Kalau saya bahasa Jawa. Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Kulo, dahar, siram, tilem. Nah, kulo itu artinya saya atau aku. Dahar itu artinya makan. Siram itu artinya mandi. Dan tilem itu artinya tidur. Nah, provinsi tempat tinggal, Jawa Barat, bahasa yang digunakan masyarakat, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Nah, kita disuruh untuk mengisi ini teman-teman. Bahasa Sunda tuang, mangan, makan. Kalau cali itu bahasa Jawanya linggih atau lungguh. Bahasa Indonesianya duduk. Kalau bahasa Arabnya jalasa. Bahasa Sunda sorongan, bahasa Jawanya dewean, bahasa Indonesianya sendiri. Bahasa Sunda hatur nuhun, bahasa Jawanya matur nuwun, bahasa Indonesianya terima kasih. Bahasa Sundanya kumaha damang, bahasa Jawanya piye kabare, sedangkan bahasa Indonesianya apa kabar. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa itu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penetur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan lainnya. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Jangan malu dengan bahasa daerah kita. Kadang ada beberapa orang itu yang saya malu ketika ngomong dengan temanku pakai bahasa daerah loh. Jangan malu, itu suatu kelebihan loh. Seriusan. Nah, kita disuruh untuk mencari ide pokok di setiap paragraf.
Gimana sih Kak mencari ide pokok? Nah, gini loh caranya teman-teman. Tadi kan ada bacaan seperti ini. Nah, kita cari ide pokok pada paragraf pertama terlebih dahulu. Nah, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua dengan jumlah bahasa ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia. Nah, biasanya di sini ada tambahan dari saya. Dalam satu paragraf itu biasanya ada ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu biasanya ya teman-teman, itu ada selanjutnya, lalu setelahnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Itu biasanya gagasan pendukung. Sedangkan gagasan pokok ini tidak ada seperti itu. Nah, gagasan pokok di sini yang saya garis merah ya. Nah, yang garis merah ini adalah gagasan pokok, ide utamanya. Dari yang warna merah ini kita dapat menjabarkan menjadi kalimat yang warna biru. Nah, intinya gagasan pokok itu adalah sesuatu inti dari suatu paragraf. Nah, intinya yang garis merah ini. Garis biru adalah penjabaran dari garis merah. Paham? Lalu pada paragraf kedua, biasanya gagasan pokok itu ada di depan sendiri atau di akhir sendiri. Nah, di akhir kalimat ya. Distribusi 742 bahasa, nah dan lain seterusnya. Ini termasuk gagasan pokok, sedangkan yang ini gagasan pendukung. Nah, di sini ada kata sebaiknya. Nah, jadi gagasan pendukung ini adalah penjabaran dari gagasan pokok berupa distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia merupakan berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Nah, lalu dijabarkan. Kenapa kok bisa disebut berbanding terbalik? Nah, karena Pulau Jawa dengan jumlah begini, sebaliknya Papua. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kan penjabaran dari gagasan pokok. Lalu pada paragraf ketiga, nah, gagasan pokoknya ini kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah. Lalu ini gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjabarkan isi dari gagasan pokok. Lalu kalau paragraf keempat ini ya, yang saya garis merah itu artinya gagasan pokok. Kalian bisa membacanya dengan cermat keseluruhan. Setelah kalian membaca cermat keseluruhan, barulah kalian cari gagasan pokoknya. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang warna merah-merah ini kalian salin di sini. Nah, seperti ini paragraf 1, paragraf 2, lalu paragraf 3, paragraf 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Ketika teman-teman kurang paham, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Lalu informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, ada beberapa informasi yang terdapat pada bacaan tadi. Punah yang dimaksud adalah jumlah penutur bahasa yang sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi yang menggunakannya. Yang nomor 2, selain di NTT dan Maluku, bahasa daerah di Papua juga mengalami ancaman kepunahan. Yang ketiga, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya bencana, kejadian perang, dan perkawinan campuran. Posisi pertama, negara dengan jumlah bahasa terbanyak ditempati oleh Papua Nugini. Indonesia memiliki 742 bahasa. Generasi muda sekarang ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Lalu, Papua Nugini memiliki jumlah bahasa mencapai 867 bahasa.
Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah mengakibatkan bahasa terancam punah. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Dan kita perlu melestarikan bahasa daerah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Ragam bahasa di daerah Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi dan adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan, namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, di sini di daerah Sumatera ada beberapa bahasa yang berkembang, antara lain bahasa Aceh, bahasa Bangka, bahasa Bata Alas, dan lain sebagainya. Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, lalu ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Maluku, dan Papua. Kalian bisa membaca bahasa daerahnya masing-masing ya. Bisa membaca bahasa daerahnya sendiri. Selamat membaca ya teman-teman. Lalu, kamu telah mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kamu juga mengetahui bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunahan tersebut. Nah, untuk mencegah kepunahan tersebut, caranya adalah tetap memahami bahasa daerah sendiri, meskipun di sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia. Memahami bahasa dari setiap daerah meskipun sedikit, setidaknya kita mengerti. Yang ketiga, belajar bahasa daerah bersama teman dengan cara menggunakan internet agar lebih mudah. Nah, ini beberapa cara yang bisa kalian lakukan ya teman-teman. Lalu, carilah sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerahmu pada pembelajaran 6. Kamu akan membacakan tulisanmu di depan teman-temanmu. Nah, kalian bisa menceritakan cerita rakyat ya, misalnya seperti Timun Mas atau mungkin Maling Kundang. Nah, itu kan cerita rakyat, kalian bisa menceritakan dan kalian salin ke dalam bahasa daerah kalian. Nanti pada pembelajaran 6 kita akan membahasnya tentang tugas ini. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca teks siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi baru dalam bacaan. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Yang terakhir, cara mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Di sini saya ngomongnya agak cepat karena laptop saya ini agak sedikit rewel ya, sedikit rusak. Jadi saya hanya bisa menerangkan beberapa saja. Mungkin pada pembelajaran selanjutnya saya akan perbaiki ketika ada sedikit kesalahan ya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.